Ini udah semua masuk. Sepertinya sudah, Kak. Kurang satu orang izin kan tadi. Ihsan Razan. Baik, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Kak. Ini udah absen semua di Saya sudah, Kak. Sudah, Kak. Saya sudah, Sudah, Kak. Kak. masih ada yang belum ya? Ini Anita Nurlaila. Udah absen nggak? Oh, udah semuanya. Ihsan kemana? Izin, Kak, tadi, Kak. Izin ke rumah sakit check up ya. Nurul Indah. Kurang tahu. Ada sih tadi. Ya, Kak. Ya ini di kayaknya ada absen. Wah, nggak tahu. Lagi ini. Iya, Kak. Nggak ada info, Kak. Oke, baik. Kita mulai aja ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas suri tauladan Imam Mazhab Fikih. Yang pertama itu ada 4 kan ya. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah, yang kedua ada Imam Malik, yang ketiga ada Imam Syafi'i, dan yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, biografi Imam Abu Hanifah. Yang pertama nama aslinya adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Duwatoh. Lahir di Kufah tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Terus beliau wafat di Baghdad tahun 1500 Hijriah atau 767 Masehi. Ayah beliau keturunan bangsa Persia. Tapi sebelum beliau dilahirkan, dia sudah pindah ke Kufah. Terus beliau bukan berasal dari suku Quraisy, tapi beliau itu mendapat gelar Imam Agung.
atau imamnya kaum muslimin gitu. Selanjutnya tolong bisa dibacakan Nurul Iza. Ya Kak, pada awalnya Baca beliau yang kedua. ya paragraf pertama ya Kak. Ya. Pada awalnya beliau menganggap bahwa belajar agama bukan tujuan utama karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berdagang di pasar. Namun setelah bertemu dengan seorang ulama besar, Al-Syafi'i, beliau mulai serius dalam belajar agama. Al-Syafi'i mengatakan kepada Abu Hanifah, kamu harus memperdalam ilmu dan mengikuti halaqah pada para ulama, karena kamu cerdas dan memiliki potensi yang sangat tinggi, tutur Al-Syafi'i. Setelah itu Imam Abu Hanifah pun mengikuti halaqah Hamad bin Abu Sulaiman. Beliau belajar selama 18 tahun kepada Hamad sampai guru beliau wafat pada 120. Ya. Lanjut Kak. Udah. Oh, udah. Ini Oke, Farhan deh. Ya kenapa Kak? Lanjut. Lanjut baca yang di mana? Yang paragraf selanjutnya. Dari Imam Abu Hanifah ya? Ya. Imam Abu Hanifah pernah pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Madinah. Dalam perjalanan ini, beliau berguru kepada Atha bin Abi Robah, ulama terbaik di kota Mekah dari generasi tabi'in. Abu Hanifah hidup dalam dua kekuasaan Umayyah selama 5 tahun dan 18 tahun dengan Abbasiyah. Saat Bani Umayyah ataupun Abbasiyah, Imam Abu Hanifah pernah ditawari jabatan hakim dan menolak tawaran tersebut. Hal tersebut membuatnya dipenjara dan dicambuk berkali-kali hingga akhirnya beliau keluar dari penjara dan wafat. Oke, selanjutnya ada keteladanan Abu Hanifah. Yang pertama itu ada Imam Abu Hanifah, dikenal dengan ulama yang terbuka. Beliau mau belajar dengan siapapun. Nah, beliau tuh ulama yang terbuka, jadi beliau mau belajar dengan siapa aja kayak gitu, tidak memilah-milih atau yang lainnya. Intinya kayak beliau mau belajar dengan tokoh Mu'tazilah dan Syiah, padahal kan udah jelas-jelas pendapatnya atau pemikirannya beda gitu sama tokoh Mu'tazilah dan Syiah itu. Nah, yang kedua ada beliau tidak fanatik dengan pemikiran gurunya. Terus yang selanjutnya, Abu Hanifah selalu berpesan kepada murid-muridnya agar selalu menjaga adab dan tutur kata ketika berhadapan dengan masyarakat, terutama orang yang berilmu. Nah, maksudnya di sini adalah kayak contohnya gini, lihat omongannya, jangan lihat siapa yang ngomong gitu kan bahasanya. Nah, maksudnya itu kayak walaupun ada orang yang lebih muda dari kita ngomong kayak omongannya tuh bener gitu, ya udah kita ikutin. Nah, ada juga yang lebih tua dari kita tapi omongannya nggak bener, kayak ngajarin kita yang nggak bener atau yang lainnya itu jangan ikutin walaupun dia lebih tua dari kita gitu kan. Terus tapi kita juga nggak boleh melupain adab kita kepada yang lebih tua gitu kan. Kemarin kita udah belajar tuh ada pergaulan dalam Islam kan, bahwa kita tuh diajarin jaga adab sama yang lebih tua gimana, jaga adab sama yang pantar gimana, sama yang di bawah kayak gimana. Selanjutnya adalah Imam Abu Hanifah tidak mau menerima bantuan pemerintah. Seluruh biaya hidupnya ditanggung sendiri dan diperoleh dari hasil dagangnya beliau. Karena beliau tuh orang yang kerja keras gitu, tidak mau mendapat bantuan dari pemerintah. Kayak sekarang banyak kan orang yang mampu tapi pura-pura gitu,
demi dapat bantuan gitu. Padahal masih banyak loh yang berhak menerimanya. Gitu. Itulah teladan yang bisa kita ambil dari Abu Hanifah. Nah, selanjutnya ada Riana. Halo, ada Riana di sini? Saya Kak. Maaf ya, keluar ya. Nah, di sini ada teladan Imam Abu Hanifah, yaitu saling memuji dan berprasangka baik. Nah, kemarin kan kita udah belajar nih tentang berprasangka baik gitu. Aku mau minum dong sebentar. Ini ada Eriana nggak? Saya Kak. Oh iya, aku mau nanya dong, kenapa sih kita selalu harus berprasangka baik kepada orang, padahal orang lain juga belum tentu gitu. Kalau menurut saya Kak, biar timbul perasaan tenang dalam hatinya, terus nyaman, dan gak timbul selisih paham. Oke, seperti itu. Nah, tadi yang sudah dijelasin kan berprasangka baik itu. Nah, berprasangka baik itu kan merupakan ibadah kan. Kita harus suzon gitu kepada orang, nggak boleh suzon kan sama orang. Supaya itu kita menjalin hubungan antara sesamanya juga harmonis gitu kan. Nah, selanjutnya ada bersikap terbuka dan mau menerima kritikan. Dimaksud di sini itu jangan keras kepala gitu, tanpa kita bisa terus kita nggak mau dikritik sama orang gitu. Selanjutnya ada biografi Imam Malik. Ayo tolong dibacakan Adam biografi Imam Malik. Dibacakan Kak. Ya, biografi Imam Malik ya. Biografi Imam Malik. Nama Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Imam Abu adalah al-Humyari al-Asbahi al-Madani. Lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 800 Masehi. Pendiri mazhab Maliki yang ahli di bidang fikih dan hadis. Ayah beliau merupakan periwayat hadis dan Malik bin Amr. Beliau adalah ulama dari kalangan tabi'in. Akhirnya banyak meriwayatkan hadis dari tokoh-tokoh besar sahabat seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Ummul Mukminin Aisyah, Abu Hurairah, Hasan bin Sabit, dan Utsman bin Abi Thalib. Oke. Selanjutnya, dengan ketekunan Imam Malik, dia menjadi pribadi yang berpengetahuan luas.
ulama besar seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pernah menimba ilmu dan belajar kepada beliau. Sebelum beliau wafat, beliau meninggalkan beberapa karya, yaitu Kitab Al-Muwaththah dan Mazhab Syafi'i. Teladan Imam Malik yang dapat kita patut contoh yaitu berani berkata tidak tahu, gitu. Yang dimaksud di sini berani berkata tidak tahu tuh kayak emang kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu ya kita harus tanya gitu kan. Jangan kayak malu untuk bertanya kayak gitu, karena yang namanya mencari ilmu kita harus banyak menanya, membaca dan lain-lain sebagainya gitu. Biografi Imam Syafi'i. Nama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Beliau bertemu dengan nasab Rasulullah di Abdu Manaf. Artinya Imam Asy-Syafi'i berasal dari suku Quraisy dan bertemu nasabnya dengan baginda Nabi. Meskipun beliau bukan keturunan Nabi, tapi beliau nasabnya sampai ke baginda gitu. Lahir di Gaza tahun 1000 Hijriah bertepatan dengan tahun Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Gitu. Terus beliau belajar fikih dari dua kutub keilmuan, yaitu yang pertama dari Imam Malik dan yang kedua dari Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu menggabungkan dua jenis fikih pada saat itu. Yang pertama, madrasah hadisnya itu adalah Imam Maliki dan madrasah ro'inya itu akal atau logika itu Imam Abu Hanifah. Di Madinah dulu beliau berguru kepada Imam Malik. Terus Imam Syafi'i menyerap ilmu yang diajarkan sama Imam Malik nih, hingga semua orang dibuat kagum sama beliau, katanya. Pada saat itu Imam Syafi'i itu merupakan ulama tertinggi di Madinah. Imam Syafi'i itu menjadi murid kesayangan Imam Malik pada saat itu. Imam Syafi'i kemudian pindah ke Irak dan menimba ilmu di sana. Beliau berguru kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi gitu. Meskipun udah banyak menyerap ilmu di Irak, beliau nggak mau pulang sebelum ada panggilan dari ibunya. Dan di Irak pun beliau berkembang menjadi murid yang terkenal dan sangat pintar. Sehingga dalam waktu singkat beliau diminta untuk ngajar, padahal umurnya masih muda pada saat itu. Selanjutnya ada keteladanan beliau. Yang pertama adalah beliau adalah tipe cendekiawan yang senantiasa mencari ilmu tanpa henti. Terus yang kedua, Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang yang menguasai berbagai macam bidang ilmu keilmuan dan dikenal sebagai seorang yang banyak menghafal hadis. Yang ketiga ada teladan yang harus kita ikuti nih dari beliau adalah menjadikan tafakuh fiddin sebagai etos kehidupan yang akan mampu menjawab tantangan dalam kehidupan dan ikut meningkatkan kualitas manusia di sekitarnya. Yang terakhir adalah teliti dan bersungguh-sungguh. Karena kita memang harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan lainnya gitu. Nah, selanjutnya ada biografi Imam Ahmad bin Hambal. Tolong dibacakan Kalista biografi Imam Ahmad bin Hambal. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Nama Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal atau Ahmad bin Hambal. Lahir Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Saat masih kanak-kanak, Imam Ahmad bin Hambal telah ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium.
Sedangkan kakeknya, Hanbal, adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Penghafal Al-Quran, hadis, belajar ilmu fikih. Gurunya Abu Yusuf, Abdurazak, Imam Syafi'i. Imam Ahmad wafat setelah menderita sakit selama 10 hari dan meninggal pada siang hari tanggal 22 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Nah, di sini ada biografi Imam Ahmad bin Hambal. Terus selanjutnya ada kisah teladan Imam Ahmad bin Hambal yang patut kita teladani. Yang pertama itu ada cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu. Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu. Pernah ada seorang yang mempertanyakan kegigihannya itu. Dia berkata, sampai kapan engkau akan mencari ilmu? Padahal kau kini telah mencapai kedudukan mulia di antara pencari ilmu. Terus kemudian beliau menjawab dengan pertanyaan dengan singkat, aku akan membawa dawat tinta ini hingga ke liang lahat. Nah, artinya dia tidak akan berhenti mencari ilmu hingga ajal menjemputnya gitu. Ada peristiwa lain itu beritakanlah kepada kami malam apakah yang paling utama. Beliau menjawab, amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, yaitu menuntut ilmu. Karena memang benar, menuntut ilmu tuh membuat kita kayak apa ya, bisa jadi tahu gitu. Karena zaman sekarang tuh kayak banyak yang menuntut ilmu tapi nggak dari hati, jadi kayak setengah-setengah gitu. Jadi banyak yang kayak jadi kayak apa ya, nggak dapet gitu loh. Sampai situ ada yang ingin dipertanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Kak. Ada yang ingin bertanya? Kak, saya mau nanya, Kak. Iya, mau nanya apa? Kenapa Imam Ahmad bin Hambal berkata, aku akan bawa dawat tinta ini sampai ke liang lahat? Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Kak, ingin bertanya. Mengapa Abu Hanifah menolak saat ditawari jabatan? Jawab pertanyaan dari siapa tadi? Yang pertama? Kalista, Kak. Oh, Kalista. Kenapa? Kenapa Imam Ahmad bin Hambal berkata, aku akan bawa dawat tinta ini sampai ke liang lahat? Beliau berkata bawa tinta ini sampai ke liang lahat. Maksud di sini tuh kayak tuntutlah, kayak tadi yang tadi saya bilang, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat gitu. Jadi janganlah terputus untuk meraih ilmu agama gitu loh. Terus yang dimaksudnya di sini terus gitu, selama kita masih hidup, selama kita masih sehat dan bisa mencari ilmu, nuntut ilmu, ya udah kenapa enggak kayak gitu. Gitu aja sih. Nah, selanjutnya tadi apa yang kedua? Oke, Kak, terima kasih. Mengapa Abu Hanifah menolak saat ditawari jabatan, Kak? Oke.
kenapa Bu Hanifah menolak saat ditawari jabatan? Karena berbeda gitu, pemikirannya itu berbeda, kayak dua kepala, dua pemikiran, dua mazhab gitu kan, berbeda, jadi kayak nggak bisa dijadiin satu gitu. Dan biasanya kalau misalnya berbe ber apa namanya berbeda ini diakibatkan karena adanya minimnya penggunaan takwil sih, kayak takwil kan artinya tafsiran, kayak berbeda tafsir kayak gitu-gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sampai sini udah ada yang ngerti semua? Atau masih ada yang gimana? Atau cara penjelasan saya kurang atau gimana? Ayo gimana? Atau saya yang nanya? Mau nanya dong Kak, Iya apa? kenapa Imam Syafi'i menjadikan tafakuruddin sebagai etos kehidupan yang mampu menjawab tantangan dalam kehidupan? Oke, bagus. Tafakuddin sebagai etos kehidupan. Iya Kak. Oke. Jadi kenapa Imam Syafi'i itu menjadikan tafakuddin sebagai etos kehidupan? Kan tafakuddin itu artinya kayak mendalami, tafakuddin itu artinya kayak mendalami ilmu agama gitu kan. Jadi mendalami ilmu agama kayak seluk-beluknya gitu, dicari terlebih dahulu gitu. Karena kan zaman sekarang banyak nih orang-orang yang nyari ilmu atau ngaji gitu dari internet, nggak dicari dulu kayak sumbernya atau jelas nggak gurunya atau apanya kayak gitu. Karena banyak kan sekarang aliran-aliran yang menyesatkan gitu. Jadi kenapa dijadikan etosnya itu tafakuddin gitu? Karena didalami dulu untuk mencari hal-hal yang lain gitu, seluk beluknya atau yang lain-lainnya gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanya lagi atau saya yang nanya? Atau gimana? Ya udah saya yang nanya deh. Saya tanya ke Farhan, ketua kelas. Iya Kak. Ya, Farhan, kenapa sih Imam Hanafi dan Imam Malik itu berselisih pada saat itu? Mereka berdua dari kubu mereka sendiri berbeda pendapat dalam menggali hukum Kak. Kalau Maliki itu kalau nggak salah jadi dia ngambil hukumnya dari Al-Quran. Akan tetapi kalau misalkan memang tidak ada di Al-Quran, dia ngambil hadis. Mau itu hadis doif maupun sahih diambil tetap sama dari mazhab Maliki ini untuk menguatkan hukumnya. Nah, untuk mazhab Hanafi, dia kalau misalkan emang nggak ketemu dari Al-Quran, dia milihnya pakai hadis yang sahih. Cuman kalau misalnya emang di hadis juga nggak ada, dia pakai ijtihad, pakai akal. Oke, baik, bagus ya. Iya benar, kayak mereka berdua kenapa bisa berselisih, karena mereka tuh emang berbeda pendapat gitu, karena mereka punya tafsiran-tafsiran tersendiri kayak gitu. Ini yang pada off kamera ada ya orangnya atau tidak? Ayo, pada kemana ini?
Coba saya absen ulang ya. Ada nggak orangnya di dalam ini? Pada tutup kamera ya, pada off. Coba dinyalain dulu kameranya. Pada tidur ya. Ayo. Olivia Zahra ada? Udah Kak. Ya, coba mana buka kameranya? Akmal Sultoni. Akmal ada Akmal. Mana nih? Nggak nyaut. Dara. Dara ada? Ada Kak. Oke. Jihan ada Jihan? Hadir, Bu. Naufal, Naufal. Hadir, Bu. Naufal ada Naufal. Ada, Bu. Hadir, Bu. Coba dong Naufal jelasin tadi apa aja sih teladan dari Imam Ahmad bin Hambal? Mana ya Naufal? Naufal. Oke, baik. Nabila aja deh, Nabila. Nabila Zaina. Teladan apa saja sih tadi Imam Ahmad bin Hambal itu? Yo. Diem semuanya udah pada ngerti atau gimana? Atau gimana? Udah paham semua ya? Alhamdulillah kalau pada udah paham. Berarti 12 IPA 2 pinter-pinter semua ya anak-anaknya ya. Amin. Ayo gimana Nabila Zena? Teladan apa aja tadi Imam Abu Hanifah itu? Coba disebutkan. Yo. Nurul Fadilah. Iya Kak. Teladan apa aja sih teladan apa aja tuh Imam Malik tadi suruh teladan apa yang patut kita contoh dari Imam Malik? Tadi seingat saya yang Imam Malik tuh berani berkata tidak tahu. Ya contohnya itu seperti apa ya? Ya kayak ini kayak lagi meeting. Nah, kakak jelasin, habis itu kakak nanya adakah yang masih nggak dimengerti. Habis itu kita tuh jangan gengsi kalau mau nanya gitu loh Kak. Ya, ya. Seperti itu. Oh, di sini tuh jangan takut ya untuk ngomong, jangan takut untuk menyampaikan pendapatnya, jangan kan kita di sini sama-sama belajar, aku pun juga masih belajar. Jadi jangan takut gitu untuk ngomong, jawab aku apa pertanyaan aku atau apa namanya untuk bertanya, jangan takut karena kita di sini sama-sama belajar, masih belajar juga kayak gitu. Aja sampaikan aja apa yang kalian mau sampaikan kayak gitu. Ayo nih yang cowoknya mana nih yang dari tadi cewek terus nih. Arif ada Arif?
Arif ada nggak? Wah, kayaknya pada nggak ada ya di sini ya. Ayo dong, ini pada kemana ya? Kameranya kok nggak nyala? Coba dong, tolong dinyalain dulu kameranya. Ini yang cowok-cowok pada kemana ya? Laude ada, Laude. Ada, Kak. Oke. Teladan apa saja sih yang kita patut contoh sama Imam Abu Hanifah ini? Oke, sebentar, Kak. Kameranya dinyalain ya. Raja Palepi ada? Mana ini? Pada kemana ya? Zaki. Zaki ada tidak? Ayo Laude. Gimana? Teladan apa saja ya yang kita patut contoh? Ayo ini pada kemana? Orang-orangnya kok sepi banget ya? Apa suara saya nggak kedengaran? Suara saya masih kedengaran nggak? Kedengeran, Kak. Ayo gimana Laude udah bisa jawab? Saya bantu Laude aja Kak, nggak apa-apa kan? Oke. Yang Coba seingat saya, Kak, ya. siapa itu? Farhan ya? Yang seingat saya Imam Hanbal itu waktu itu kan di penjara. Nah di penjara kan dia disiksa. Nah disiksa dipukul. Terus Imam Hanbal tetap teguh buat menentang paham sama sesat. Ini yang Ya, lain tetap nggak ada yang ini tuh maaf. Ini yang lain nggak ada yang mau jawab lagi gitu. Dari tadi saya panggilin satu-satu nggak ada yang nyaut. Gimana? Kalian di sini ada Bu Atik loh. Kalian juga dinilai sama Ibu Atik. Ini kameranya pada nggak dinyalain gimana? Ayo. Oke, saya tanya lagi ya. Khalifah Nurul, coba apa saja sih teladan yang bisa kita patut contoh sama Imam Malik tuh? Imam siapa kak? Imam Malik. Imam Malik yang tadi kak yang berani berkata tidak tahu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ngerti nanya, karena harus serius dalam belajar dan itu kan kak. Oke. Ini yang cowoknya mana ya? Raja Pahlevi ada?
Ayo pada kemana nih yang cowok-cowok, Farhan? Kurang tahu, Kak. Ayo yang aktif gitu, jangan pasif kayak gini kan jadi pasif. Jaki, Jaki ada Jaki? Ada Kak. Ayo Zaki, apa saja yang patut kita contoh dari teladan Imam Syafi'i? Apa saja? Ayo ini pada orang-orangnya ada nggak sih di dalam tuh? Yang cowok-cowok nih. Ini diem semua karena bingung atau nggak tahu atau gimana? Kak, boleh diulang nggak pertanyaannya, Kak? Apa saja sih teladan yang patut kita contoh dari teladan Imam Syafi'i? Coba Zaki Cipta tadi, ini pada kemana ya? Ada Kak. Aditya, coba Aditya ada? Hadir, Kak. Oke, aja ya ditanya. Nih, saya jelaskan lagi ya. Tadi apa aja sih teladan Abu Hanifah itu? Yang pertama, beliau tuh ulama yang terbuka. Jadi tuh beliau mau gitu belajar sama siapa aja kayak gitu, kayak tokoh Mu'tazilah dan Syiah kayak gitu. Beliau juga berpesan kepada muridnya untuk selalu menjaga adab dan tutur kata kayak gitu. Tadi kan udah dijelasin semuanya tuh. Terus Imam Abu Hanifah juga tidak mau menerima bantuan dari yang lain kayak gitu. Ini tadi ada Imam Syafi'i juga kan. Tadi saya nanya, teladan apa saja sih yang ada pada Imam Syafi'i itu? Beliau tuh tipe orang yang cendekiawan, yang senantiasa mencari tanpa henti. Terus yang kedua ada Imam Syafi'i dikenal sebagai seseorang yang menguasai berbagai macam bidang keilmuan. Tapi beliau tuh lebih fasihnya tuh kayak ke fikih gitu. Beliau juga termasuk orang yang dikenal sebagai penghafal hadis terbanyak kayak gitu. Terus yang ketiga ada teladan yang harus kita ikutin menjadi tafakufidin. Tadi udah ada yang nanya tuh padahal kenapa jadi etos kehidupan gitu. Karena dalam arti tafakufidin itu adalah mencari suluk-beluknya gitu, mencari dalam-dalamnya kayak gimana kayak gitu. Maksudnya kayak kita untuk mencari ilmu atau mencari pengetahuan lain ya dicari dulu suluk-beluknya kayak gitu, memperdalami lagi gitu.
teliti dan bersungguh-sungguh gitu mencari ilmu. Teliti, bersungguh-sungguh. Kalau kita mau mencari ilmu, kita mau belajar, yang awalnya dulu ya niat. Kalau kita nggak niat, kayak kita nggak niat sekolah, kita nggak niat belajar, buat apa gitu kan? Sendiri, dari niat sendiri, dari hati sendiri, baru bisa. Sampai sini masih bingung atau gimana? Masih bingung atau gimana nih? Orang-orang ini pada kemana ya? Paham, Kak. Paham? Ayo, Paham, sekarang Kak. saya tanya lagi, saya ulang lagi. Raja Pahlevi ada? Arif ada Arif? Ya Kak, Coba Arif, tafakufidin itu apa sih? Ayo Arif, tafakufidin apa? Belum lama saya jelaskan, baru aja. boleh diulang nggak Kak tadi isi kamar mandi Kak? Oh gitu. Tafakufidin itu dalam artian mencari dulu seluk-beluknya, mendalami dulu gitu. Kayak kita mau mencari ilmu, kita cari tahu dulu apa namanya, tafsirannya, semisal dari ulama mana atau dari mana kayak gitu. Kayak kita nonton dari YouTube itu bener nggak sumbernya atau apanya kayak gitu. Udah jelas? Jelas Kak. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau udah jelas sampai di sini? Jelas, Kak. Jelas. Sudah absen semua? Sudah, Kak. Udah Kak, udah Kak. Oke. Sampai sini aja. Sampai sini aja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya sendiri. Kemungkinan ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Atik atau Ibu Atik mau menambahkan? Assalamualaikum semuanya anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Sehat semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Tadi Bu Adik menyimak nih, Kak Witri lagi tanya jawab sama kalian. Cuman kalian yang responnya kurang aktif nih, atau emang karena udah paham, atau memang masih bingung mau tanya apa gitu. Jadi mungkin ada dua pilihan itu ya, bingung atau memang sudah paham. Tapi Ibu husnudzon aja ya, mungkin anak-anak udah pada paham semuanya, jadi nggak ada yang mau ditanyakan gitu. Tapi kalau memang dirasa udah paham semuanya, di saat ditanya sama Kak Witri kenapa semuanya diem gitu. Yang respon ya cuma beberapa anak aja, terus dipanggil-panggil banyak yang nggak ada, berarti kan cuman akunnya aja, namanya aja yang join, tapi anaknya nggak tahu kemana nih, mungkin ditinggal tidur atau mungkin sambil jalan-jalan keluar rumah, HP-nya aja, laptopnya aja yang aktif di rumah gitu. Jadi Ibu minta ke depannya anak-anak kalau misalnya diminta untuk mengaktifkan kamera, semua guru pasti meminta seperti itu, nggak hanya Kak Witri aja. Itu emang susah banget sih ya, Ibu mengalami sendiri, tapi buat anak 12 IPA 2 harus tetap menghargai guru kita. Kalau misalnya diminta untuk mengaktifkan kamera, ya kita harus mengikutinya gitu. Itu adalah bentuk kita menghormati
seorang guru gitu kan. Menghormati guru kan kewajiban, sama halnya kita menghormati orang tua kita gitu. Udah cukup, hanya itu yang Ibu sampaikan untuk anak-anak semuanya. Dilanjutkan Kak Witri, silakan. Ya baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Bu Neneng untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada Bu Neneng. Dipersilakan. Kepada Ibu Neneng, ada yang ingin disampaikan? Sepatah dua kata. Iya, udah selesai ya. Tadi soalnya ini jadwalnya kenapa bentrok dua bareng? Iya Ibu, Sama bentrok baju sama Pak yang satunya. Fikri. Iya, jadi saya nyalain dua, yang satu nggak gantian. Ya oke. Alhamdulillah kita sudah selesai ya pembelajaran tadi apa akidah akhlak ya. Iya Ibu. Dengan materi suri tuladan dari para imam ya, 4 madhab. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa meningkat rasa ingin tahunya ya dengan model pembelajaran seperti ini. Jadi dituntut untuk bisa open minded ya, terbuka pikirannya. Jangan anak belajar anak kecil kan seperti makan disuapin gitu ya. Tapi kalau udah ini kan madrasah aliyah tuh ibaratnya mau dewasa ya, remaja akhir. Kelas berapa ya ini? Kelas berapa? Kelas 12, Bu. Kelas 12. Oh ya kelas 12. Ini sudah remaja akhir ya, mau remaja akhir berarti dewasa awal. Sehingga dalam pembelajaran ini tentu saja sangat ditentukan oleh partisipasi Anda semua. Ya, jadi kalau Andanya pasif maka pembelajaran ini macet. Ya. Jadi tadi sudah cukup kuat ya usaha dari Kak Witri bagaimana membangkitkan rasa ingin tahu ya, memprovokasi. Ya saya kira itu mungkin nanti jam terbang praktek mengajar ini yang akan membekali Anda bagaimana menjadi seorang guru yang profesional ya. Jadi masih berusaha keras dengan model-model pembelajaran yang disukai oleh anak milenial gitu. Ya. Karena sekarang ini banyak gurunya. YouTube bisa jadi guru gitu ya. Sekarang Witri jadi guru yang sesungguhnya. Oke, terima kasih ya. Demikian barangkali ada Ibu Pamungnya, ada Bapak Pamung hadir pada kesempatan ini. Ada. Ibu siapa? Iya Bu Neneng, seperti yang tadi pagi Bu Neneng sama Kak Rifki masih dengan saya. Iya Ibu. Terima kasih atas bimbingannya selama mahasiswa kami ber-PKL di MAN 9. Sama-sama Ibu. Ya, bekal dari guru Pamung ini menjadi modal ya untuk bisa mahasiswa adik-adik kita ini bisa di depan kelas dengan percaya diri ya. Tentu saja mungkin inti dengan berjalannya waktu mereka akan menyempurnakan dirinya sesuai tuntutan kebutuhan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Ibu. Dan Witri, kamu tinggal ditingkatkan ya, bagaimana menjadi guru yang sangat familiar, at home ya dengan muridnya. Jadi diajak ke dunia pikiran mereka ya, dunia milenial. Barangkali itu saja. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ini saya jadi madu dua ini. Jadwal yang sama itu Majid Fahri ya. Iya Ibu. Oke. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya saya ucapkan kepada Mbak Witri yang membantu saya juga dalam proses belajar mengajar ini, yang seharusnya saya full hari ini 3 sesi berhubung dibantu sama Kak Witri sama Kak Rifki, jadi saya mengajarnya di sesi 3 aja hari ini. Sesi pertama, sesi kedua hanya mendampingin aja. Oke, Kak Witri, kembali ke Kak Witri lagi. Saya mungkin mohon izin ya. Oh iya Ibu silahkan Bu. Ibu, terima kasih banyak Bu kesempatannya. Oke, baik. Makasih banyak ya buat sama-sama Kak Witri. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih Bu. Amin. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.